Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Dani Madiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam koneksi antar materi modul 3.1 ini diawali dengan kegiatan pemantik, yaitu menafsirkan sebuah kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Dari kutipan tersebut, maknanya adalah ketika kita akan mempelajari sesuatu, kita awali dari hal yang paling mendasar dulu, agar kita memahami konsep dasarnya. Begitu pula dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Konsep dasarnya adalah kita memahami dilema etika. Dari kutipan tersebut, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari adalah pemahaman tentang dilema etika ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Selain itu, keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dan merupakan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga ketika dasar pengambilan keputusan ini sudah dikuasai, maka permasalahan apapun yang merupakan dilema etika akan mudah untuk diputuskan dan diselesaikan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip yang digunakan saat pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiga prinsip tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Ketika kita menggunakan salah satu dari ketiga prinsip tersebut, maka harus bersumber dari nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan berpedoman pada prinsip yang sesuai, yakinlah kita akan mengambil keputusan yang terbaik, adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan tempat kita berada. Bagaimana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan saya? Dalam proses pembelajaran di kelas, tentunya saya menghadapi beberapa persoalan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus peka dan peduli terhadap segala persoalan yang terjadi dan siap untuk memecahkan persoalan tersebut dan mencari solusinya. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang harus berpihak pada murid, bersumber dari nilai kebajikan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, maka secara tidak langsung saya telah memberikan teladan yang baik untuk tepat dalam mengambil keputusan, bersikap adil, bijaksana, dan objektif terhadap semua permasalahan. Kegiatan pemantik yang kedua yaitu memaknai sebuah kutipan dan dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini. Kutipannya adalah, "Education is the art of making man ethical." Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Berdasarkan kutipan tersebut, menurut saya pendidikan adalah sebuah proses membimbing dan menuntun murid melalui penguatan karakter baiknya dan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga akan lahir generasi yang memiliki nilai moral dan nilai-nilai kebajikan. Namun dibutuhkan pula seorang guru yang kreatif dan inovatif, bukan yang kaku untuk membentuk karakter murid yang memiliki kebajikan-kebajikan universal, sehingga diharapkan lahirlah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin.
Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin harus bertujuan memberikan teladan yang baik bagi yang dipimpinnya atau ingarso song tulodo. Hasil keputusan harus bijaksana, adil, dan memberikan dampak baik untuk terus melakukan inovasi dengan penuh semangat agar dapat secara berkelanjutan membuat keputusan yang berpihak pada murid atau ingmadio mangunkarso. Setelah mengambil keputusan, seorang pemimpin harus mampu memotivasi yang dipimpin agar seseorang yang terdampak atas keputusan tersebut tidak patah semangat dan tetap memiliki semangat. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar saat pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Berikut ini adalah deskripsinya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pengajar praktik atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat pengujian keputusan seharusnya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga informasi permasalahan akan kita peroleh sebanyak-banyaknya. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika disertai dengan pendekatan coaching dan dilakukan secara kolaboratif dengan beberapa pihak yang terkait. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang orang lain yang berbeda dan berempati terhadap orang lain. Guru yang juga memiliki kemampuan berelasi maka akan mampu berkomunikasi dengan efektif dan dengan mudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Segala masalah yang berkaitan dengan dilema etika akan diselesaikan dengan tenang, penuh pertimbangan, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Studi kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut pendidik, yaitu nilai kebajikan yang bersifat universal. Di antaranya, kepedulian, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, syukur, dan lurus hati. Dilema etika harus diidentifikasi dengan menggunakan paradigma, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang didasari dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, yang tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar pengambilan keputusan mendapatkan hasil yang tepat, maka cara yang dilakukan harus tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi berlandaskan nilai kebajikan universal. Saat pengambilan keputusan sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas semua permasalahan yang muncul.
Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu sebuah budaya yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Saat pengambilan keputusan, sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga berakhir dengan keputusan yang hasilnya tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma, namun itu tidaklah mudah. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Dalam proses pembelajarannya, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi sesuai dengan kesiapan belajar dan gaya belajar masing-masing, sehingga terwujud merdeka belajar dan tergali dengan baik potensi diri dari seorang murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk masa depan murid. Oleh karena itu, perlu pertimbangan matang untuk mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pula dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral adalah dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama benarnya, maka termasuk dalam dilema etika. Namun, jika salah satu benar atau salah, maka termasuk dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma etika diantaranya yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, 9 langkah pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Yang kelima, hal yang di luar dugaan adalah apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum atau gagal uji, maka tidak perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya dan dapat diputuskan bahwa permasalahan tersebut termasuk bujukan moral sehingga keputusannya adalah kita memilih yang benar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan menggunakan prinsip melakukan apa yang saya harapkan orang lain lakukan kepada diri atau berbasis rasa peduli. Namun saat itu saya belum memahami bahwa yang saya lakukan adalah paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata kasus yang saya alami saat itu adalah sebuah dilema etika dan perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga didapatkan keputusan yang bisa ditanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Menurut saya, setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya memahami bahwa dalam mengambil keputusan sebagai seorang guru tidak semata-mata berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang, tidak berdasarkan cara pandang kita. Namun, keputusan yang saya ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul 3.1 ini karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran pasti akan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan, sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah dalam mengambil keputusan, atau bahkan keputusan yang diambil merugikan orang lain yang akan menimbulkan perselisihan atau menimbulkan masalah baru. Dengan mempelajari modul 3.1 ini, saya juga berharap lebih percaya diri, lebih yakin, lebih mampu mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, dan mampu mengambil keputusan sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana keputusan yang saya ambil berpihak kepada murid, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat saya pertanggungjawabkan baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video koneksi antar materi modul 3.1 ini. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.